warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Putri Paramida, nomor induk mahasiswa 0609 118191924005. Saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019, kelas Indralaya, Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem termoregulasi pada invertebrata, yaitu khususnya pada 5 filum, yaitu filum Protozoa, Porifera, Solenterata, Platelmintes, dan Acelmintes. Tugas ini untuk menyelesaikan mata kuliah Fisiologi Invertebrata mengenai sistem termoregulasi. Dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Adeng Slamet MSI dan Bapak Dr. Masagus M. Tiberani MSI. Sebelum kita melihat video ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan dari sistem termoregulasi ini. Pada dasarnya, filum Protozoa, Porifera, Solenterata, Platelmintes, dan Acelmintes tidak memiliki sistem termoregulasi. Hal ini karena sistem termoregulasi tidak termasuk ke dalam karakteristik dari kelima filum ini. Tetapi, suhu lingkungan di sekitar 5 filum ini dapat membantu perkembangan dari 5 filum ini, misalnya yaitu pada perkembangan untuk reproduksi. Tetapi untuk mekanisme khusus dalam sistem termoregulasi ini tidak ditemukan dalam kelima filum ini. Mari kita simak penjelasan dalam video saya. Filum pertama yang akan saya jelaskan yaitu filum Protozoa. Dalam filum ini contoh hewannya yaitu amuba. Apabila amuba dalam keadaan yang kurang baik, misalnya dalam udara yang terlalu dingin atau panas atau kurang makan, maka amuba akan membentuk kista. Di dalam kista tersebut, amuba dapat membelah menjadi amuba-amuba baru yang lebih kecil. Apabila keadaan lingkungan telah baik kembali, maka dinding kista akan pecah dan amuba-amuba baru tadi dapat keluar. Dan selanjutnya, amuba tersebut akan tumbuh setelah sampai pada ukuran tertentu, dan amuba akan membelah diri seperti semula. Filum kedua yang akan saya jelaskan yaitu filum Porifera. Contoh dari filum ini yaitu spons. Spons tidak memiliki sistem termoregulasi, sehingga spons tidak harus mengatur suhu tubuhnya. Hal ini karena laut mengaturnya untuk spons tersebut. Berapapun suhu laut, maka akan sama dengan suhu spons. Karena spons tidak memiliki darah di dalamnya, tidak dapat berdarah hangat ataupun berdarah dingin. Suhu tidak akan mempengaruhi kecuali laut memiliki suhu yang dramatis. Itulah mengapa spons bisa bertahan lama di bawah air. Filum ketiga yang akan saya jelaskan yaitu filum Solenterata. Contoh hewan dari filum ini yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur hidup di perairan tropis hangat dengan suhu berkisar antara 6-19 derajat Celcius. Ubur-ubur ini bisa hidup di perairan dengan kadar garam sangat rendah, yaitu berkisar 0,6%. Kandungan garam dan suhu air akan mempengaruhi bentuk, ukuran, dan strategi reproduksi. Ubur-ubur berkembang paling baik di perairan dengan suhu di atas 17,5 derajat Celcius dan salinitas lebih besar dari 38,0%. Filum keempat yang akan saya jelaskan yaitu filum Platelmintes. Pada umumnya, planaria hidup di lingkungan yang mempunyai intensitas cahaya yang teduh dan memiliki suhu optimum berkisar 20-25 derajat Celcius. Selain itu, cahaya juga berpengaruh terhadap pembelahan pada planaria. Dan filum terakhir yang akan saya jelaskan yaitu filum Acelmintes. Contohnya yaitu pada nematoda. Sampel tanah, tanaman atau bagian tanaman yang disimpan pada suhu di atas 32 derajat Celcius dapat mempercepat kematian nematoda. Sedangkan suhu di bawah 3 derajat Celcius menyebabkan nematoda tidak aktif. Contoh dari nematoda ini yaitu pada telur cacing Ascariasis lumbricoides.
yang merupakan parasit yang lebih banyak ditemukan pada tanah liat dengan kelembapan tinggi dan suhu 25-30 derajat Celcius, sehingga sangat baik untuk menunjang perkembangan telur cacing ini. Dan telur cacing Ascariasis lumbricoides mati pada suhu 40 derajat Celcius, sedangkan dalam suhu yang tidak terlalu dingin, tidak akan mempengaruhi cacing tersebut. Telur cacing tersebut tahan terhadap desinfektan dan rendaman yang bersifat sementara pada berbagai bahan kimiawi keras.